What's up, y'all? On the last day on Earth. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Don't Look Up. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah komet yang akan menabrak bumi dalam beberapa bulan mendatang. Tak hanya itu, dampak dari tabrakan ini diprediksi akan memusnahkan kehidupan manusia dalam sekejap. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Kate. Dia merupakan seorang mahasiswi yang sedang meneliti keadaan luar angkasa. Kate menggunakan alat bantu teleskop untuk meneliti keadaan luar angkasa. Tak disangka, dia malah menemukan komet prasejarah yang sedang berjalan di luar angkasa. Kate kemudian memberitahu penemuannya ini kepada seorang pria yang merupakan rekan satu timnya. Pria ini bernama Dr. Mindy. Dr. Mindy pun seketika merasa terkejut dengan penemuan dari Kate. Sebab itu adalah komet prasejarah yang telah berjalan di luar angkasa selama bertahun-tahun. Dr. Mindy kemudian melakukan perhitungan untuk mengetahui jarak komet tersebut dengan bumi. Anehnya, perhitungan yang dihasilkan oleh Dr. Mindy menunjukkan jika komet tersebut akan menabrak bumi dalam beberapa bulan mendatang. Professor Mindy? Position. I can't figure this one out. I'm not. Dr. Mindy pun langsung menghubungi kantor dari NASA untuk mengabarkan hal tersebut. Dr. Mindy kemudian diarahkan dengan seorang pemimpin dari NASA yang bernama Dr. Teddy. Dr. Mindy pun mengatakan jika komet tersebut akan menabrak bumi dalam beberapa bulan mendatang. The orbital calculations. Correct. Hit of Earth in 6 months and 14 days. Seketika, Dr. Teddy pun memerintahkan Dr. Mindy untuk menaiki pesawat militer yang sudah dia siapkan. Dr. Teddy mengajak Dr. Mindy untuk pergi ke Gedung Putih tempat dari Presiden berada. Dr. Teddy berencana menemui Presiden untuk mengabarkan hal tersebut. Setibanya di Gedung Putih, mereka pun harus menunggu Ibu Presiden yang saat itu dia sedang berulang tahun. Mereka semua pun menunggu Ibu Presiden hingga malam hari. Beberapa saat kemudian, keluarlah seorang pria yang mengabarkan jika Ibu Presiden baru bisa menemui mereka pada keesokan harinya. Dr. Mindy bersama dengan Kate pun kemudian memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Tak lupa, Dr. Mindy juga menelpon istrinya yang bernama June, yaitu untuk memberikan kabar tentang dirinya. Pada keesokan harinya, Ibu Presiden yang bernama Jenny meminta Dr. Mindy untuk menjelaskan mengenai komet yang dirinya temukan. Dr. Mindy pun kemudian menjelaskan jika komet tersebut akan menabrak bumi dalam beberapa bulan mendatang. Komet itu juga memiliki ukuran yang sama dengan Gunung Everest, yang mana jika komet ini menabrak bumi, maka akan langsung memusnahkan kehidupan manusia. Jenny atau Ibu Presiden
malah mengabaikan komet tersebut dan menyuruh mereka untuk mengamati dan menunggunya. Seketika, Kate pun langsung merasa emosi dengan keputusan dari Jenny yang mengabaikan komet tersebut. Seorang pria bernama Jason yang merupakan partner dari ibu presiden kemudian menutup sesi pertemuan yang sudah mereka lakukan. Dr. Mindy pun tak bisa membiarkan bencana ini begitu saja, sebab bencana ini akan menyangkut kepunahan manusia. Kemudian kita beralih ke sebuah acara teknologi yang bernama BESS. Pemimpin dari proyek ini bernama Peter. Peter mendapatkan sebuah kabar dari anak buahnya jika seorang dokter baru saja menemukan komet yang akan menabrak bumi dalam beberapa waktu mendatang. Sementara itu, Dr. Mindy dengan beberapa orang lainnya berencana mengabarkan tentang bencana komet ini melalui sebuah media televisi. Dr. Mindy bersama Kate pun kemudian dibawa menuju ke sebuah siaran televisi. Dr. Mindy bersama dengan Kate kemudian diwawancarai oleh kedua orang yang merupakan pembawa acara dari siaran televisi. Kedua orang ini bernama Bree dan juga Jack. Jack bertanya kepada Dr. Mindy mengenai komet yang berhasil dia temukan. Bukannya menanggapi dengan serius, kedua pembawa acara televisi tersebut malah menganggap jika kejadian ini hanyalah sebuah gurauan. So, how big is this thing? Could it like destroy someone's house? Is that possible? Kate yang kesal pun seketika langsung memarahi kedua orang tersebut dan menjelaskan jika planet bumi akan hancur dalam beberapa bulan mendatang. Seketika, siaran televisi itu pun langsung dihentikan. Saat Dr. Mindy akan pergi, Bree atau pembawa acara sebelumnya mengajak Dr. Mindy untuk berkencan di sebuah bar. Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh Kate sebelumnya menimbulkan berbagai kritikan sosial, bahkan hingga menjadikan wajah Kate sebagai lelucon. Pada keesokan harinya, Dr. Mindy bersama dengan beberapa orang lainnya kemudian didatangi oleh FBI yang membawa mereka ke sebuah tempat. Ternyata mereka dibawa ke istana presiden, yaitu untuk membahas komet tersebut. Jason atau partner dari ibu presiden kemudian mengatakan jika Harvard University juga mengabarkan kejadian yang sama tentang komet tersebut. Jenny atau ibu presiden berencana mengabarkan bencana komet tersebut kepada seluruh dunia. Jenny juga berencana meluncurkan pesawat nuklir untuk meledakkan komet tersebut. Seketika, berita tentang kehancuran bumi pun mulai bermunculan. Di lain sisi, Dr. Mindy malah berselingkuh dengan seorang wanita sebelumnya atau Bree. Dr. Mindy bersama Bree telah melakukan olahraga dewasa yang membuat mereka berdua pun berkeringat. Di tempat yang berbeda, peluncuran pesawat nuklir pun telah siap untuk dijalankan. Pesawat ini rencananya akan digunakan untuk meledakkan komet yang ada di luar angkasa. Dengan begitu, kehidupan manusia pun tak lagi terancam. Semua orang di belahan dunia pun menyaksikan peluncuran pesawat tersebut secara bersama-sama. Namun, saat pesawat tersebut hampir menuju ke angkasa, tiba-tiba pesawat itu pun langsung berputar arah dan kembali ke tempat asalnya. Di istana presiden, Peter atau pemilik proyek sebelumnya
menjelaskan mengenai kandungan komet tersebut yang bernilai miliaran dolar. Maka dari itu, Peter memiliki rencana untuk membiarkan komet tersebut menghantam bumi. Hal ini pun membuat Dr. Mindy merasa emosi, sebab dampak yang ditimbulkan dapat memusnahkan kehidupan manusia. Malam harinya, Dr. Mindy menemui Kate dan juga Dr. Teddy untuk menceritakan pertemuannya dengan para petinggi pemerintahan. Dr. Mindy mengatakan jika ilmuwan egois atau Peter merupakan dalang di balik pembatalan misi sebelumnya. Peter berencana mengevakuasi para petinggi pemerintahan agar mereka tak terkena dampak dari bencana komet tersebut. Dengan begitu, mereka pun bisa menikmati hasil dari komet tersebut. Hal ini pun membuat Kate merasa emosi. Dari sebuah arah, datanglah seorang wanita yang bertanya mengenai komet tersebut. Wanita itu melihat tanda pengenal gedung putih yang berada di saku baju dari Dr. Mindy. Kate yang sudah kehilangan kesabaran langsung menjelaskan kebusukan pemerintahan. Hal ini pun langsung memicu kerusuhan di kota tersebut. Kate kemudian dibawa oleh anggota FBI untuk diasingkan di sebuah tempat. Kate dianggap telah menyebarkan propaganda yang dapat membuat umat manusia merasa ketakutan. Kate kemudian dibawa oleh anggota FBI untuk diasingkan di tempat dia berasal. Tak disangka, Kate yang akan pulang ke rumahnya malah dilarang masuk oleh orang tuanya karena kasus yang diberitakan di media sosial. Sementara itu, Dr. Mindy yang sedang berselingkuh dengan Bree akhirnya terciduk oleh istrinya yang berada di apartemen dari Dr. Mindy. June atau istri dari Dr. Mindy pun langsung mengucapkan salam perpisahan. Di tempat yang berbeda, Kate yang sekarang menjadi penjaga kasir tiba-tiba didatangi oleh beberapa pria yang merupakan penggemarnya. Beberapa pria tersebut juga memiliki kebencian dengan pemerintah. Kate kemudian diundang untuk mengikuti pesta malam. Hey, if you want, kind of fucking pussy. Kembali ke Dr. Mindy, Peter atau pria sebelumnya berencana mengenalkan robot kecerdasannya kepada Ibu Presiden dan juga Dr. Mindy. Peter mengatakan jika beberapa robotnya tersebut dapat menghancurkan komet yang akan menghantam bumi. Sementara itu, Dr. Mindy yang kembali diundang di acara televisi langsung mengatakan jika mereka semua telah dibohongi oleh Ibu Presiden. Para pemimpin pemerintahan tak peduli dengan kehidupan rakyatnya. Now they're actually firing scientists like me. Yes, they're fucking mine. And I think Kini, Dr. Mindy pun juga bernasib sama seperti Kate. Sebelum dibawa pergi, Bree atau selingkuhan dari Dr. Mindy mengatakan jika dia ingin mengakhiri hubungan mereka berdua. Kini, Dr. Mindy yang diasingkan di sebuah kota melihat komet yang ditemukannya sudah terlihat jelas dan mengarah ke bumi. Dr. Mindy kemudian menghubungi Kate yang ternyata dia sudah mengetahui hal tersebut. Hal ini pun menarik perhatian seluruh orang di dunia. Tak mau kalah, Jenny atau Ibu Presiden sebelumnya menyebarkan sebuah propaganda jika komet tersebut tak akan menabrak bumi. Kini,
perpecahan di masyarakat pun terbagi menjadi dua golongan. Kubu dari Dr. Mindy memiliki pernyataan untuk melihat ke atas atau look up, sedangkan kubu dari Presiden memiliki pernyataan agar jangan melihat ke atas atau don't look up. Beberapa rival dari negara Amerika pun berencana mengajak Dr. Mindy untuk menjalankan misinya, yaitu untuk menghancurkan komet tersebut. Dr. Teddy sebagai pihak penghubung kerjasama mendapatkan sebuah informasi, yaitu jika misi dari Dr. Mindy tak berjalan sesuai rencana. Kini, Dr. Mindy pun sudah tak memiliki harapan apa-apa. Beberapa bulan pun telah berlalu. Masyarakat pendukung dari pemerintahan melihat komet sebelumnya yang kini terlihat semakin mendekat. Masyarakat pun merasa jika mereka semua telah dibohongi oleh pemerintah. Dr. Mindy bersama Kate dan juga temannya berencana mendatangi sebuah tempat tinggal dari Dr. Mindy sebelumnya. Sementara itu, Ibu Presiden mendapatkan desakan dari masyarakat untuk menghancurkan komet tersebut. Kembali ke Dr. Mindy, kini dia pun memutuskan, yaitu untuk bersama dengan keluarganya sebelum kehancuran bumi dimulai. Komet sebelumnya akan menghantam bumi dalam beberapa jam mendatang. Di lain sisi, Peter mencoba meledakkan komet tersebut dengan sebuah robot sebelumnya yang katanya bisa menghancurkan komet tersebut. Namun, hasilnya pun tak sesuai yang dibayangkan. Komet tersebut masih terlihat utuh, bahkan tak mengalami perubahan. China says that the comet is still whole. Kini, Peter bersama dengan beberapa orang lainnya berencana menaiki sebuah pesawat pengungsian, yaitu untuk mencari planet lain di luar bumi. Kini, detik-detik menghantamnya komet tersebut pun telah dimulai. Seluruh umat manusia memilih untuk melakukan kegiatan positif sebelum kehidupan mereka berakhir. Kemudian, kehancuran pun dimulai. Ribuan tahun kemudian, diperlihatkan pesawat pengungsian yang berhasil mendarat di sebuah planet baru. Seluruh orang di pesawat tersebut adalah anggota pemerintahan yang licik sebelumnya. Di planet baru tersebut, mereka semua menjadi santapan empuk bagi para hewan yang berada di planet tersebut. Dan kemudian film pun berakhir.